Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Rizky Alfaris Saputra Fauzi dari Universitas Sari Mulia, Prodi Teknologi Informasi. Sini saya akan menjelaskan tentang digital mindset. Satu, digital mindset. Digital mindset bukanlah kemampuan untuk menggunakan teknologi, melainkan sikap dan perilaku yang memungkinkan orang dan organisasi untuk memahami suatu peluang. Media sosial, big data, mobilitas, cloud, AI, artificial intelligence, dan robot adalah beberapa kekuatan besar yang menjadi disrupsi dunia saat ini, memasuki setiap aspek kehidupan dan bisnis. Agar organisasi dapat berkembang, mereka harus dapat membuat menerapkan strategi bisnis sesuai dengan perubahan yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan ini. Yang kedua, transformasi digital. Digital transformasi adalah transformasi digital adalah sebuah transformasi dari bisnis. Cara transformasi ini berbeda dengan yang lain karena transformasi digital hanya merujuk pada perubahan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital sebagai pilarnya, seperti perubahan strategi pemasaran, model bisnis, operasi produk, pendekatan pemasaran objektif, dan lain-lain yang kesemuanya dihubungkan hal digital, seperti perusahaan yang tidak adanya file yang dicetak, atau perusahaan yang berubah dari percetakan buku menjadi perusahaan penerbit buku digital atau e-book. Yang ketiga, cloud computing. Cloud computing merupakan gaya komputasi baru di mana sumber daya yang terukur secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi dan yang disediakan oleh provider dengan manfaat media internet. Ada pula ahli yang menilai cloud merupakan kumpulan teknologi, yakni berupa seperangkat teknologi yang membentuk lingkungan cloud. Banyak ahli IT terhadap bahwa cloud computing akan membentuk kembali proses teknologi informasi dan pasar IT. Secara konsep, computing berarti menyimpan dan mengakses data program melalui internet dari lokasi berbeda, atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Dengan menggunakan cloud computing, Anda bisa mengakses data atau program di mana saja, kapan saja, dan dengan perangkat apapun. Yang keempat, cyber pedagogi. Cyber pedagogi sendiri berasal dari kata Yunani ped artinya anak dan agogos artinya membimbing atau memimpin. Dengan demikian, secara harfiah, pedagogi berarti seni atau pengetahuan membimbing atau memimpin atau mengajar anak. Dengan pengertian seperti itu, dapat dikatakan bahwa cyber pedagogi merupakan metode atau cara yang digunakan untuk membimbing anak atau mengajar anak dengan bantuan teknologi. Dengan adanya cyber pedagogi, diharapkan guru tidak lagi terpaku dengan mengajar secara konvensional, di mana anak-anak mendengarkan penjelasan guru, melainkan sudah memanfaatkan teknologi yang ada, misalkan dengan menggunakan e-learning atau internet dan sebagainya. Yang kelima, vintage. Vintage merupakan singkatan dari Financial Technology. Berdasarkan National Digital Research Center mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern. Sederhananya, vintage adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat sebagai aspek pelayanan keuangan. Menyediakan layanan finansial, salah satu manfaat mungkin dirasakan oleh masyarakat atas kehadiran financial teknologi adalah kemudahan pelayanan finansial. Contohnya sederhana, jika dahulu ketika Anda transfer uang, maka Anda harus datang ke mesin ATM, bahkan ke teller bank. Sedangkan dengan adanya financial teknologi, maka Anda tidak perlu lagi mengantri karena sudah ada. Anda bisa melakukannya melalui smartphone. Yang keenam, agile enterprise adalah sebuah pola pikir atau mindset atau cara kita berpikir. Ketika Anda memiliki tim yang mengikuti agile, mereka akan membuat ratusan keputusan setiap minggu dengan cara yang sesuai 4 palu dan 12 prinsip pada Agile Manifesto. Itulah artinya menjadi agile. Proses pengambilan keputusan menjadi penting, di mana Anda tidak dapat berpikir pendek, mengambil jalan pintas dengan hanya mengcopy paste keputusan yang telah dibuat oleh tim lain, atau hanya dengan membabi buta kelakuan apa yang tim lain putuskan untuk lakukan. Tim lain membuat keputusan berdasarkan prinsip dan nilai agile dan berakhir dengan cara tertentu dalam melakukan pekerjaan mereka, sehingga mencoba meniru tindakan dan praktik tim lain jelas tidak akan membuat tim Anda agile. 7. UNESCO Competency Framework for Teacher.
UNESCO adalah organisasi pendidikan keilmuan dan kebudayaan PBB telah membuat kerangka kerja kompetisi TIK untuk guru dan dalam dokumen ICT Competency Framework for Teacher. ICT CFT adalah suatu kerangka kerja yang mencantumkan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam kegiatan belajar, mengajar, dan praktik profesional guru. IC Kompetensi Framework for Teacher ini bertujuan untuk membantu negara-negara dalam mengembangkan kebijakannya dan standar kompetensi TIK guru nasional yang komprehensif dan harus dilihat sebagai komponen penting dari TIK secara keseluruhan dalam master plan pendidikan. Yang ke-8, ubiquitous learning. Ubiquitous learning ini dalam bahasa Indonesia secara sederhana berarti belajar di mana-mana. Ubiquitous learning adalah lingkungan pembelajaran yang dilakukan setiap hari dan didukung oleh mobile phone yang terhubung dengan wireless network. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Lingkungan pembelajaran yaitu learning process dalam pengalaman lingkungan sehari-hari yang serba teknologi. Tentu saja pembelajaran ini bisa dibilang mudah, bisa saja juga sulit karena kita terbiasa dengan pembelajaran kelas, ketemu secara fisik tatap muka. Maka dibutuhkan teknologi yang lumayan lengkap dan lumayan canggih supaya mekanisme tatap muka itu bisa tergantikan. Yang ke-9, design thinking. Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dalam solusi alternatif yang tidak langsung terlihat dengan awal pemahaman kita. Pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung. Design thinking sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah yang tidak jelas atau tidak dikenal dengan melakukan reframing masalah dengan cara-cara yang berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dalam brainstorming, dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan prototipe dan testing. Contoh design thinking yang diterapkan dalam skala besar dapat dilihat di Estonia, negara pasca Soviet. Ke-10, Smart City. Smart City merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Integrasi teknologi dalam tata kelola dimungkinkan berkat keberadaan Internet of Things, yaitu jaringan perangkat elektronik yang saling terhubung dan mampu mengirim data ataupun melakukan tindak lanjut dengan campur tangan manusia yang minimal. Implementasi Smart City Indonesia sendiri mengalami berbagai kendala, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setelah hingga masyarakat sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Yang ke-11, Cyber Security. Cyber Security adalah upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack atau cyber attack. Serangan cyber dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Tindakan ini bisa diajukan untuk mengganggu secara fisik maupun dari alur logik sistem informasi. Dapat disimpulkan, serangan cyber dapat menyebabkan gangguan yang signifikan dan bahkan merusak. Yang paling tangguh, perusahaan yang terkena dampaknya akan kehilangan aset, reputasi, dan bisnis, dan menghadapi denda biaya remediasi. Oleh karena itu, terciptalah cyber security sebagai solusi. 12. Strategi membangun ekosistem e-learning. Perkembangan teknologi dan ilmu komunikasi yang semakin pesat saat ini mengakibatkan teknologi menjadi kebutuhan dasar yang harus diketahui dan dipahami oleh setiap orang. Perkembangan teknologi sejalan dengan adanya Perkembangan teknologi sejalan dengan adanya perkembangan jaringan internet yang sangat pesat, ditambah lagi dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, membuat minat masyarakat terhadap teknologi dan internet semakin tinggi. Kemudahan yang ditawarkan dalam perkembangan teknologi dan internet dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan teknologi. 13. Metode Scrum adalah sistem yang sering disebut antara orang-orang yang bekerja industri teknologi dan terkadang terdengar seperti memiliki bahasa mereka sendiri. Istilah seperti planning poker, startup, dan sprint adalah beberapa kata yang sering digunakan untuk membahas Scrum dan Agile. Ini memang terdengar sedikit menakutkan dan membingungkan bagi Anda yang belum tahu dan mengerti. Metode kerja yang salah satu ini sebenarnya dapat sangat membantu Anda karena cara bekerjanya sangat mengatasi masalah yang kompleks. Metode kerja ini
memprioritaskan tugas-tugas individual, lalu mendelegasikan tugas-tugas tersebut kepada anggota tim yang dianggap paling sesuai untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. 14. IT Governance. Governance merupakan suatu komitmen kesadaran dalam proses pengendalian manajemen organisasi terhadap sumber daya IT atau sistem informasi yang dibeli dengan harga mahal tersebut, yang mencakup mulai dari sumber daya komputer, software, firmware, database, dan sebagainya, hingga ke teknologi informasi dan jaringan, LAN, internet. Lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kata governance itu? Kenapa akhir-akhir ini semakin berubah? Governance merupakan suatu keturunan dari government, yang artinya membuat kebijakan policies yang sejalan atau selaras dengan keinginan aspirasi masyarakat atau konstituen. Sedangkan penggunaan pengertian governance terhadap teknologi informasi IT maksudnya dalam penerapan kebijakan TI dalam organisasi agar pemakaian TI berikut pengadaan dan pelayanan diarahkan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. 15. Cyberwar. Cyberwar adalah dengan istilah perang yang terjadi dalam dunia internet alias dalam cyberwar. Perang tersebut bersenjatakan koneksi internet dan juga komputer. Aktivitas yang terjadi pada cyberwar ini pada umumnya adalah kegiatan hacking atau anti-hacking yang dilakukan secara resmi oleh negara. Tujuannya mulai dari mencuri data hingga melumpuhkan sistem yang dimiliki oleh negara. Dengan tumbuhnya dunia secara global melalui koneksi internet, negara-negara di dunia seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia, Iran, Korea Utara, dan Korea Selatan, Jepang, dan negara lainnya bisa terlibat setiap hari dalam cyberwar. 16. Smart Learning. Smart Learning System merupakan sebuah sistem learning engine yang dapat membantu guru dalam mengorganisir aktivitas mengajar di sekolah dengan bantuan komputer multimedia yang terhubung dalam jaringan Local Area Network atau LAN, dan didukung dengan adanya koneksi ke jaringan internet, sehingga proses kegiatan belajar mengajar dapat dipadukan antara pembelajaran secara tatap muka langsung atau dengan online learning. Adapun sistem tercakup dalam Smart Learning System adalah 1. Learning Management System Engine, 2. CMS Content Management System, 3. SMS School Management System. 17. Gamification. Gamification merupakan ekstrapolasi berbasis permainan. Ekstrapolasi adalah suatu teknik peramalan dengan memproyeksikan kecenderungan masa lalu ke masa depan. Permainan adalah sebuah sistem di mana pemain berpartisipasi dalam tantangan abstrak ditentukan oleh aturan, interaktivitas, dan umpan balik yang menghasilkan suatu hasil diukur dan sering menimbulkan reaksi emosional. Gamification online sebagai seleksi. Perkembangan teknologi menghadirkan games online yang dapat diajarkan substitusi dari game tradisional yang harus menghadirkan secara fisik alat permainannya. Angka 18. Analisa cost benefit investasi adalah pengukuran dan analisa cost benefit didasarkan pada era serta perspektif manajemen dalam menilai kinerja teknologi informasi yang diimplementasikan. Terkait dengan paradigma ini, setiap metodologi yang dipilih dan dipergunakan oleh manajemen memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan metode lain. Strategi analisis and evaluation merupakan suatu teknik pengukuran dengan menggunakan S-O-R-ing teknik yang berdasarkan pada prinsip bahwa semua perangkat teknologi informasi yang diimplementasikan dalam perusahaan harus secara jelas dan tegas mendukung strategi kinerja perusahaan, sehingga kadarnya harus dikaji area sungguh-sungguh. Smart Campus adalah kata yang berasal dari kamus Inggris yang artinya kamus pintar. Maksudnya yang pintar di sini adalah teknologi informasinya yang ada pada kampus bersangkutan. Nah, untuk konsep Smart Campus sendiri merupakan konsep sebuah kampus yang menerapkan dan memadukan sistem pembelajaran dengan penggunaan teknologi informasi. Intinya adalah untuk mempermudah dan dalam kegiatan proses belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu contoh dari penerapan Smart Campus adalah dengan penggunaan sistem informasi akademik terintegrasi. Dengan menggunakan sistem akademik terintegrasi yang ada pada Smart Campus, pegawai dapat menggunakan data perkuliahan mahasiswa untuk digunakan kepentingan sistem yang lain, misalnya pada sistem keuangan, library, dan beasiswa kepentingan lainnya. 20. Digital Forensik. Digital Forensik adalah suatu ilmu pengetahuan dan keahlian untuk mengidentifikasi atau menganalisa dan menguji bukti digital pada saat menangani sebuah
kasus yang memerlukan penanganan dan identifikasi barang bukti digital. Proses forensik yang khas meliputi kejang forensik penciptaan atau akuisisi dan analisis media digital dan produksi laporan bukti yang dikumpulkan, investigasi yang lebih luas dengan lingkup dari daerah lain, analisis forensik di mana tujuan umum adalah untuk memberikan jawaban atas serangkaian pertanyaan sederhana, sering melibatkan kompleks waktu garis atau hipotesis. Manajemen sistem adalah istilah global untuk sistem komputer yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola kursus online, mendistribusikan materi pelajaran, dan memungkinkan kolaborasi antar siswa dan guru. LMS akan memungkinkan Anda mengelola setiap aspek kursus, mulai dari pendaftaran siswa hingga penyimpanan hasil tes, dan juga kemungkinan Anda menerima tugas secara digital dan tetap terhubung dengan siswa Anda. Inti dari pengertian LMS merupakan tulang punggung sebagian besar aktivitas e-learning. LMS dibangun berbagai platform, umumnya PHP, Net, atau Java, dan mereka akan terhubung ke database seperti PostgreSQL, MySQL, atau SQL Server. Ada banyak LMS di luar sana, baik komersial maupun open source. 22. Online Collaborative Learning. Collaborative Learning adalah pembelajaran kolaboratif yang terdapat dua atau lebih orang belajar atau berusaha untuk belajar sesuatu secara bersama-sama, tidak seperti belajar sendirian. Orang yang terlibat dalam collaborative learning memanfaatkan sumber daya dan keterampilan satu sama lain, memantau pekerjaan satu sama lain. Lebih khusus, collaborative learning didasarkan pada model di mana pengetahuan dibuat dalam suatu populasi di mana anggotanya secara aktif berinteraksi dengan berbagi pengalaman dan mengambil peran asimetri berbeda. Dengan kata lain, collaborative learning mengacu pada lingkungan dan metodologi kegiatan peserta didik melakukan tugas umum di mana setiap individu tergantung dan bertanggung jawab satu sama lain. 23. IT Audit. IT Audit adalah teknologi informasi dalam bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. IT Audit teknologi informasi ini adalah dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasinya. Dalam pelaksanaan auditor, TI mengumpulkan bukti bahwa yang memadai melakukan berbagai teknik termasuk survei, wawancara, observasi, dan review dokumentasi. 24. Smart School adalah suatu konsep sekolah yang berbasis teknologi yang digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Penggunaan teknologi pendidikan mencakup suatu sistem integrasi yang komunitas pendidikan dalam menjalankan fungsinya masing-masing dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik. Pada dasarnya, penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan adalah untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Sedangkan tujuan utama teknologi dalam pembelajaran adalah untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi pembelajaran dan untuk meningkatkan kinerja. Penggunaan teknologi berbasis internet dalam bidang pendidikan ini membantu interaksi antara komunitas sekolah, siswa, dan guru misalnya semakin lebih mudah. 25. Society 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia, human-centered, dan berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Jepang. Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Melalui masyarakat 5.0, kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan transformasi big data yang ditemukan melalui internet pada segala bidang kehidupan menjadi suatu kearifan baru yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia, membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan. Transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. 26. Big Data dalam dunia pendidikan. Big Data adalah pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih baik. Big Data disebut sebagai sebuah konsep tentang kemampuan kita untuk mengumpulkan, menganalisa, dan mengerti jumlah data yang cukup besar datang setiap harinya. Pendidikan adalah salah satu faktor menjadi perhatian oleh pemerintah dari masa ke masa di setiap pergantian kekuasaan. Pendidikan tak luput dari perubahan kebijakan dalam pemerintah.
Sudah beberapa kali pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dan kurikulum. Sudah waktunya pemerintah mencoba untuk menggunakan teknologi, yaitu analisis big data. 27. Deep learning. Deep learning pembelajaran dalam atau sering dikenal dengan istilah pembelajaran struktural mendalam. Deep learning adalah salah satu cabang dari ilmu pembelajaran mesin atau machine learning yang terdiri dari algoritma permodalan abstraksi tingkat tinggi pada data menggunakan sekumpulan fungsi transformasi non-linear yang data berlapis-lapis mendalam. Teknik dan algoritma dalam pembelajaran dalam dapat digunakan baik untuk kebutuhan pembelajaran terarah, pembelajaran tak terarah, dan semi terarah. Dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan citra, pengenalan suara, klasifikasi teks, dan sebagainya. Deep learning disebut sebagai deep dalam karena struktur dan jumlah jaringan saraf pada algoritma sangat banyak dan bisa mencapai hingga ratusan lapisan. 28. Virtual and augmented reality adalah kata yang virtual dan reality yang berarti maya dan realitas. Virtual reality adalah teknologi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Dalam teknisnya, virtual reality digunakan untuk menggambarkan lingkungan 3 dimensi yang dihasilkan oleh komputer dan dapat berinteraksi dengan seseorang. Contoh teknologi virtual reality yang cukup sederhana adalah Google Cardboard. Karena dibuat menggunakan kertas, Google Cardboard ini belum mempunyai banyak fungsi, tetapi dengan menggunakan Google Cardboard kita akan merasa pengalaman virtual reality dengan cara menggabungkan smartphone yang memiliki sensor giroskop dengan Google Cardboard. 29. Internet of Things dalam dunia pendidikan. Perkembangan dan penggunaan teknologi telah membawa perubahan yang besar pada dunia pendidikan. Revolusi digital telah menghasilkan implementasi internet di dalam sistem sekolah dengan e-learning atau IoT, menambahkan dimensi lain pada fenomena yang nantinya akan mengubah cara proses kegiatan belajar mengajar dengan memberikan pengalaman pendidikan yang lebih efisien dan mendalam. IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari koneksivitas internet. Dengan IoT, manusia akan dipermudah untuk melakukan sesuatu yang mempersingkat waktu dan meringankan beban. 30. MOOC, Massive Open Online Source atau MOOC, merupakan sistem pembelajaran berupa kursus online yang diselenggarakan secara besar-besaran dan terbuka dengan tujuan untuk memungkinkan partisipasi tanpa batas yang dapat diakses melalui web. MOOC menyediakan materi pembelajaran dengan berbentuk video, bacaan, dan pembahasan masalah ini. Selain itu, MOOC menyediakan forum yang dapat membantu mahasiswa, dosen, dan asisten pengajar berinteraksi secara lebih efektif. 31. Computer Emergency Response Team adalah nama yang diberikan pada kelompok para ahli yang menghandle insiden keamanan komputer untuk beberapa komputer. SRT adalah Computer Emergency Readiness Team. Ada juga yang menggunakan CSIRT atau Computer Security Incident Response Team, tapi tugasnya tetap sama saja. Pada tahun 1988, penyebaran wabah pertama bernama Morris dan terjadi menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Sesudah itu, DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency memasuki CIA, SEI Software Engineering Institute, dan kemudian membentuk SERT Computer Emergency Response Team. Di bawah kontak pemerintah itu sebagai negara Eropa membentuk organisasi jenis inilah yang menjadi cikal bakal pengembangan SERT berikutnya di berbagai negara. 32. Cyber Power. Cyber Power adalah konsep yang menjelaskan kapabilitas suatu negara untuk dapat melakukan aksi memilih pengaruh dalam cyberspace. Cyber Power kemudian menjadi alat sebagai negara menjalani cyber warfare. Cyber Power itu sendiri terdiri dari beberapa faktor, yaitu 1. Kapabilitas internet dan teknologi informasi terdiri atas kemampuan R&D, inovasi di bidang teknologi, dan kemampuan untuk menerapkan kapabilitas tersebut dalam sektor industri. Kemampuan menggunakan teknologi tersebut untuk mentransformasikan industri. 2. Kapabilitas industri IT, sejauh mana suatu negara dapat memonopoli industri IT. Tidak hanya perusahaan yang memproduksi software atau hardware komputer, melainkan juga industri IT dalam bidang aplikasi dan jasa. 33. Pengertian Cyber Law. Cyber Law adalah aspek hukum yang istilah berasal dari Cyberspace Law, yaitu ruang lingkupnya meliputi setiap aspek berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik, yang dimulai pada saat mulai
atau online dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. 34. Edutainment adalah merupakan sebuah metode atau model pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan yang dipadukan atau dikombinasikan dengan hiburan sehingga anak peserta didik tidak merasa jenuh maupun bosan dalam mempelajari apa yang diajarkan oleh guru pengajar. Dengan adanya edutainment juga dapat membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan bisa meningkatkan minat anak peserta didik. Jadi apa itu edutainment? Bisa diartikan sebagai proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara pendidikan dan hiburan secara harmonis sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung menyenangkan. 35. Etiquette merupakan adalah etika dalam menggunakan internet. Internet sebagai sebuah kumpulan komunitas diperlukan aturan yang akan menjadi acuan orang-orang sebagai pengguna internet, di mana aturan ini menyangkut batasan dan cara yang terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Sebenarnya etiquette adalah hal yang umum dan biasa, sama halnya dengan aturan-aturan biasa ketika kita memasuki komunitas umum di mana informasi sangat banyak dan terbuka. 36. Social engineering adalah tindak kejahatan yang dilakukan dengan memanipulasi data korban. Secara social engineering menjadi taktik di balik beberapa serangan hacker paling terkenal. Hal ini biasanya merupakan akar dari penipuan spam, phishing, dan penipuan lainnya yang disebarkan melalui email. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan korban untuk mencuri data, informasi, dan uang. Insiden social engineering seringkali juga mengakibatkan pengguna mendapatkan malware seperti ransomware dan trojan. 37. Perpustakaan pada masa depan. Perpustakaan pada masa depan lebih mengutamakan ruangan yang nyaman dan memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat. Konsep yang dikembangkan adalah mendekatkan perpustakaan dengan masyarakat dengan cara memberikan fasilitas tempat dan berbagai sumber daya untuk memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat, membuka pintu terhadap semua kegiatan masyarakat yang bersifat positif, dan membangun secara ringkas apapun kegiatannya tidak menjadi soal selama dilaksanakan di perpustakaan. Problem based learning adalah pembelajaran berbasis masalah. Yang lain adalah metode mengajar dengan fokus pemecahan masalah yang nyata. Proses di mana peserta didik melaksanakan kerja kelompok, umpan balik, diskusi yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan, dan laporan akhir. Dengan demikian, peserta didik didorong untuk lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. 39. Flipped classroom adalah prosedur pembelajaran tradisional di mana yang biasanya dilakukan di kelas dalam pembelajaran tradisional menjadi dilaksanakan di rumah dalam atau flipped classroom, dan yang biasanya dilaksanakan di rumah sebagai PR dalam pembelajaran tradisional menjadi dilaksanakan di kelas dalam flipped classroom. Dalam flipped classroom, siswa mempelajari materi pelajaran di rumah melalui menonton video atau pembelajaran, membuat rangkuman, mencatat poin-poin penting, membuat pertanyaan, diskusi dengan teman secara online, atau membaca sumber-sumber yang dibutuhkan. 40. Computer mediated communication adalah istilah yang digunakan untuk melakukan komunikasi antar dua orang atau lebih yang dapat saling berinteraksi dengan komputer yang berbeda, atau proses manusia berkomunikasi dengan pihak komputer dengan melibatkan seseorang dalam situasi konteks tertentu dengan terlibat dalam proses untuk membentuk mediasi berbagai tujuan. Merupakan sebuah bentuk komunikasi dapat dimasukkan di mana dua atau beberapa orang yang di dalamnya hanya dapat saling berkomunikasi atau bertukar informasi melalui komputer yang termasuk ke dalam teknologi komunikasi baru. 21. Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. ERP menstandarisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasi proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Pada tahun 1990, Gartner menciptakan istilah ERP untuk mendeskripsikan evaluasi perencanaan kebutuhan material (MRP) dan
perencanaan sumber daya manufaktur MRP. 2. Ketika fungsi keduanya berkembang dari manufaktur ke bagian lain dari perusahaan, biasanya keuangan dan SDM. Software engineering. Software engineering adalah suatu pendekatan teknologi secara sistematis, terstruktur, dan disiplin. Meski pada dasarnya merupakan salah satu cabang ilmu komputer guna mengetahui sesuatu yang salah terhadap sebuah perangkat lunak, kini fungsinya melebar luas lagi. Rekayasa perangkat lunak dibutuhkan tak cuma ketika ditemukan kesalahpahaman pengoperasian semata, namun lebih baik kepada bagaimana sebuah perangkat lunak bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan end user atau penggunanya. 44. Learning organization adalah kemampuan untuk selalu memperbaiki kinerja secara berkelanjutan dan siklikal, karena anggota-anggotanya memiliki komitmen dan kompetensi individual yang mampu belajar dan berbagi pengetahuan pada tingkat superficial dan substansial. Organisasi pembelajaran adalah kata kiasan yang menggambarkan suatu organisasi sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dan senantiasa selalu berubah, karena individu-individu anggota organisasi tersebut mengalami proses belajar yang dilintasi oleh budaya kerjanya. 5. Multiple intelligence adalah kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, menyelesaikan masalah, memperoleh pengetahuan, mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif, serta menggunakan masa lalu untuk mewujudkan suatu perubahan dalam diri ke arah yang lebih baik. Intelligence sebagai kemampuan untuk memecahkan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Dalam hal ini tentu seorang baru dikatakan berintelijensi bila ia dapat menyelesaikan persoalan dalam hidup nyata, bukan hanya dalam teori. 46. Experiential learning adalah bagaimana pengetahuan diciptakan melalui perubahan bentuk pengalaman pengetahuan yang diakibatkan oleh kombinasi pemahaman dan mentransformasikan pengalaman. Menyatakan bahwa experiential learning adalah sebuah proses perubahan yang menggunakan pengalaman sebagai media belajar atau pembelajaran, bukan hanya materi yang bersumber dari buku atau pendidik. Pembelajaran yang dilakukan melalui refleksi dan juga melalui suatu proses pembuatan makna dari pengalaman langsung. Belajar dari pengalaman mencakup keterkaitan antara berbuat dan berpikir. Experiential learning sebagai metode yang membantu pendidik dan mengaitkan isi materi pelajaran dengan keadaan dunia nyata, sehingga dengan pengalaman nyata tersebut siswa dapat mengingat dan memahami informasi yang didapatkan dalam pendidikan, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. 27. Data center. Data center merupakan prioritas utama. Data center saat ini dapat dilihat sebagai kunci dari parameter bisnis dan bukan sebagai fasilitas eksternal untuk menyimpan informasi dan model operasi bisnis. Data center menjadi sangat penting bagi fungsi perusahaan bisnis yang sangat besar, sehingga setiap gangguan di operasi data center dapat benar-benar menurunkan bisnis jika tidak memiliki strategi cadangan yang efisien. Data center merupakan fasilitas yang terdiri dari jaringan komputer dan menyimpan yang digunakan oleh bisnis atau organisasi lain untuk mengatur, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan data dalam jumlah yang besar. 48. Artificial intelligence. Artificial intelligence adalah kecerdasan buatan atau sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam artificial intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. 49. Data mining. Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Fungsi dari data mining sendiri adalah untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses, diharap bisa mengetahui perilaku dan sebuah data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. 50. Teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan dalam istilah bahasa Inggris adalah disebut dengan instructional technology
atau education technology. Pendidikan semacam ini yang diutamakan ialah media komunikasi yang berkembang secara pesat sekali yang dimanfaatkan dalam pendidikan. Alat-alat teknologi ini lazim disebut hardware, antara lain berupa TV, radio, video, tab, komputer, dan lain-lain. Selain itu, pendidikan juga menggunakan teknologi yang disebut dengan software, antara lain menganalisis dan mendesain urutan dan langkah-langkah belajar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan metode penyajian yang serasi dan penilaian keberhasilannya.